Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Hari ini saya bersama Bapak Yakobus Mayong Padang yang akrab dipanggil dengan sebutan Bang Kobu. Bung Kobu. Ya, selamat siang Bung Kobu. Selamat siang. Merdeka. Merdeka. Iya. Bung Kobu adalah seorang mantan anggota DPR RI yang saya pernah dengar dulu pernah mengembalikan uang ke DPR senilai 50 juta. Nah, itu sempat kaget juga nih Bang Kobu. Kok dikembalikan gitu loh. Nah, kalau boleh tahu alasannya apa nih Bang Kobu? Ya, kan kita kan ke Senayan itu menjadi wakil rakyat. Ya. Sebagai wakil rakyat harus kerja betul, kerja yang benar. Apalagi kita disumpah. Betul. Disumpah akan mengutamakan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa lebih daripada kepentingan umum. Itu prinsip dasar yang lalu karena uang itu menurut saya tidak layak untuk diterima, ya saya harus kembalikan sebagai tanggung jawab moral, ya toh? Jadi tidak usah orang lain yang ributi kita, tidak usah nanti ributan. Kontrol itu dari diri kita sendiri. Ini pantas saya terima apa tidak? Betul. Jadi kontrol itu harus dari dalam, begitu. Siap Bang Kobu. Semoga ini menjadi teladan bagi anggota-anggota DPR yang lainnya Bang Kobu ya. Iya. Nah, saya juga pernah mendengar cerita nih Bang Kobu. Bang Kobu pernah membuat satu acara untuk mengenang Bung Karno. Kalau nggak salah di Bandung tuh Bang. Ya. Bang Kobu, saya pernah mendengar cerita Bung Kobu pernah membuat satu acara di Bandung. Mungkin ini peringatan pertemuan Bung Karno dengan Marhaen. Peringatan pertemuan Bung Karno dengan Marhaen. Ya, itu tahun lalu. Iya. Ya, itu tahun lalu kita bikin di Bandung. Iya. Intinya itu ialah ada satu peristiwa penting di bangsa ini yang dilupakan, yaitu pertemuan Bung Karno dengan Marhaen, seorang petani di Bandung Selatan. Pertemuan itu sangat penting. Kenapa? Karena justru pada saat itulah Indonesia itu lahir secara spirit. Jadi secara formal nanti tanggal 17 Agustus 1945 lahir diproklamirkan. Tapi secara spirit itu sudah lahir tanggal 1 Oktober 1923 pada saat pertemuan Bung Karno dengan Marhaen di tengah sawah di Cigareleng, Bandung Selatan. Iya. 1 Oktober 1923. Iya. Nah, sejarah ini kan tidak terblow up nih Bang. Ya. Harusnya Bandung itu menjadi satu kota yang dikenang. Sebagai kota bersejarah. Kota bersejarah. Sangat penting sekali. Dan penuh dengan roh perjuangan kemerdekaan. Jadi di seluruh tempat di Republik ini, Bandung itu adalah kota yang paling bersejarah. Saya tidak katakan yang lain tidak. Tapi Bandung itu kota yang paling bersejarah karena di Bandung itulah Bung Karno menenun Indonesia. Menenun Indonesia. Karena disitulah pertama kali Bung Karno memantik api nasionalisme lalu menjalar ke seluruh Republik, membakar semangat putra-putri bangsa. Dan di Bandung itulah Bung Karno siang malam berdiskusi dengan teman-temannya tentang Republik ini. Makanya saya katakan di Bandung itulah Bung Karno menenun Indonesia. Dan selanjutnya di Bandung itulah di depan Landrat Pengadilan Belanda Bung Karno berapi-api membela Indonesia yang kita kenal Indonesia menggugat. Jadi begitu pentingnya Bandung itu. Sayangnya aura sejarah itu tidak keluar. Betul banget. Surabaya lebih dikenal dengan arek-arek Surabaya 10 November tapi Bandung tidak. Makanya sekarang ini kalau orang ke Bandung itu shopping, kuliner dan lain-lain. Tidak ada orang yang mungkin ada tapi sedikit. Tidak ada orang yang ke Bandung untuk mencari di mana Bung Karno tinggal dulu berdiskusi dengan teman-temannya. Di mana Bung Karno pernah dipenjara? Di mana Bung Karno pernah membela menggebu-gebu membela Indonesia ini? Ya, di Bandung itu. Jadi karena itu sekarang ini kita harus angkat kembali, kita harus segarkan kembali, kita harus rawat kembali. Bandung itu adalah kota yang bersejarah.
yang berikut tadi, dan karena itu tahun lalu kami mulai dengan mengadakan peringatan hari pertemuan Bung Karno dengan Mark Haen. Kami lakukan bikin di gedung Indonesia Merdeka, GIM, tempat Bung Karno diadili. Iya. Nah ini Bang, yang menarik ini pada saat Bung Karno bertemu dengan Mark Haen itu di sebuah sawah di Cigareleng. Di tengah sawah. Iya. Itu Bung Karno datang turun ke sawah Bang. Ya, turun ke sawah. Artinya ada makna yang harus disampaikan pada saat Bung Karno turun menginjakan kakinya ke sawah itu. Ya. Nah, jadi ada 3 makna dari pertemuan itu. Pertama, ya, dari tempat itulah Bung Karno emosional untuk memerdekakan Indonesia. Karena tidak tahan melihat nasib Mark Haen. Itu harus dicatat. Dan harus diketahui oleh para elit bangsa ini bahwa kenapa Bung Karno begitu emosional memerdekakan Republik ini? Karena tidak tahan melihat nasib kaum Mark Haen. Itu pertama. Yang kedua, makna dari pertemuan itu ialah Bung Karno meruntuhkan sekat sosial. Iya. Bayangkan Bung Karno dalam status sosial yang tinggi, dia harus jalan meninggalkan sepedanya dan dia jalan ke tengah sawah menemui seorang petani. Seorang petani itu kelasnya jauh di bawah, tapi Bung Karno tidak peduli. Si petani itu orang Sunda. Bung Karno ningrat dari Jawa Timur. Dia tidak peduli. Bung Karno itu seorang terpelajar, ini seorang petani. Dia tidak peduli, dia jalan ke tengah sawah. Itu maksudnya Bung Karno meruntuhkan sekat sosial. Iya. Itulah pertemuan yang sangat bermakna. Jadi secara keseluruhan Bung Karno mau menghilangkan seluruh sekat-sekat di Republik ini. Sekat agama, sekat suku, sekat sosial, sekat pendidikan, dan tidak ada. Kita satu bangsa Indonesia. Tidak peduli. Yang ketiga, pesan dari pertemuan itu ialah negara ini dimerdekakan untuk mengurus secara serius kaum Mark Haen. Dan karena itu menjadi keprihatinan kita sekarang ini, khususnya anak-anak ideologis ya bangsa ini, menjadi keprihatinan sampai hari ini beribu-ribu bahkan berjuta kaum Mark Haen masih tetap hidup melarat di negeri ini. Saya kira itu pesan penting, dan karena itu sesungguhnya tahun ini tanggal 1 Oktober nanti kita akan mengadakan peringatan lagi. Pertemuan itu akan dibahas. Jadi kita mau adakan secara rutin pertemuan di Bandung itu. Di Bandung, ya. Sayangnya sekarang Covid. Nah, ada satu pertanyaan lagi Bang, itu tentang peringatan pertemuan Bung Karno dengan Mark Haen. Ini harapannya apa nih untuk kota Bandung khususnya? Oh ya. Jadi pertemuan itu hanya menjadi entry point. Entry point untuk apa? Memunculkan, merawat semangat situs-situs situs-situs perjuangan utamanya Bung Karno di Bandung. Jadi kita berharap ke depan itu ada orang ke Bandung tidak hanya shopping, tidak hanya kuliner, tetapi mencari di mana Bung Karno diadili dulu. Di mana Bung Karno dulu memikirkan Indonesia siang malam berdiskusi. Di mana Bung Karno pernah kuliah. Di mana Bung Karno pernah dipenjarakan. Itu dan lain sebagainya. Yang kedua, pesan dari itu ialah supaya elit-elit bangsa ini tersadar bahwa sesungguhnya Republik ini dimerdekakan supaya juga memerdekakan kaum Mark Haen itu. Yang sampai sekarang ini kan masih banyak kaum Mark Haen. Coba kita lihat di berbagai tempat. Ada begitu banyak rakyat tergusur dari tanahnya, berhadapan dengan para pemodal. Ini harus menjadi perhatian serius dari bangsa ini, dari elit bangsa ini. Dan karena itu peringatan itu sesungguhnya, peringatan pertemuan di Bandung itu sesungguhnya kita mau laksanakan setiap tahun untuk menyegarkan semangat itu. Untuk memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Kubu atas bincang-bincangnya. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Pergi jauh.